Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Haryanto akan menjelaskan mengenai pengukuran internal perusahaan. Pengukuran internal perusahaan adalah bagian dari faktor internal. Pengukuran ini memerlukan pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. Adapun tujuan dari audit ini adalah untuk mengembangkan daftar terbatas kekuatan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan kelemahan harus diminimalisasikan. Kunci keberhasilan organisasi adalah koordinasi dan pemahaman yang baik di antara para manajer dari semua bidang fungsional dalam bisnis melalui keterlibatan dalam melaksanakan pengukuran internal manajemen strategis. Pandangan berbasis sumber daya. Pandangan berbasis sumber daya atau yang biasa disebut RBF tentang keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumber daya internal adalah lebih penting untuk perusahaan dibanding faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu tokoh asal Amerika, Profesor Jay Barney dari Universitas Utah, menyatakan bahwa ada 3 kelompok atau 3 kategori bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan oleh sumber daya internal yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya fisik, yang kedua adalah sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah sumber daya organisasi. Adapun teori ini menekankan bahwa sumber daya dapat membantu perusahaan untuk mengeksploitasi peluang dan menetralisasi ancaman. Ide dasar dari RBF ini menekankan bahwa bauran, jenis, jumlah, dan sifat dari sumber daya internal perusahaan harus dipikirkan lebih dahulu dan penting untuk mengembangkan strategi yang dapat mengarahkan pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tentunya, teori ini sangat berguna bagi perusahaan yang menjalankan strategi yang belum diimplementasikan oleh perusahaan pesaing manapun. Kriteria sumber daya internal perusahaan. Ada 4 kriteria dalam sumber daya internal perusahaan, yaitu yang pertama, sumber daya langka adalah sumber daya yang tidak memiliki perusahaan pesaing. Jika banyak perusahaan memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan tersebut cenderung mengimplementasikan strategi yang mirip. Tentu perusahaan ini maka memiliki pesaing yang banyak, tentu tidak bisa untuk memonopoli pasar, karena di situ terjadi banyak persaingan. Contoh, berbagai macam merek Pepsodent, banyak merek di situ. Terus untuk merek minuman kemasan itu tentu banyak merek. Nah, di situ berarti terjadi keunggulan kompetitif. Maka di situ tidak adanya monopoli pasar di situ. Yang berikutnya adalah sumber daya yang sama sulit untuk ditiru. Jika perusahaan tidak dengan mudah mendapatkan sumber daya, maka sumber daya yang akan mengarah kepada keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah tidak mudah digantikan. Apabila tidak ada produk pengganti yang memungkinkan, maka perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Seperti salah satu contoh perusahaan yang bisa dibilang dominan di Indonesia, itu perusahaan Honda. Perusahaan Honda itu salah satu perusahaan yang
lebih mendominasi di pasar Indonesia karena lebih data penjualan itu lebih banyak ketimbang perusahaan lain seperti contohnya Yamaha, Suzuki dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah semakin banyak sumber daya memenuhi kriteria tersebut, maka semakin kuat keunggulan kompetitif perusahaan dan semakin lama bertahannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra, NIM 1800124. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengintegrasi strategi dan budaya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang telah dikembangkan oleh organisasi saat organisasi tersebut belajar untuk menyelesaikan permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan telah bekerja cukup baik untuk dianggap sahih telah diajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar dalam memahami, memikirkan, dan merasakan. Titik ini mendefinisikan basis pentingnya penyandingan faktor eksternal dengan internal dalam membuat keputusan strategi. Dianggap prasistem terhadap perubahan, budaya dapat mempresentasikan kekuatan dan kelemahan terbesar dalam perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi alasan yang mendasari kekuatan dan kelemahan dalam berbagai fungsi bisnis utama. Produk budaya mencakup nilai kepercayaan, tata cara, ritual upacara, mitos, cerita legenda, kisah rakyat, bahasa metafora, dan simbol kepahlawanan. Produk-produk atau dimensi-dimensi yang dapat digunakan para penyusun strategi untuk mempengaruhi dan mengarahkan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Budaya organisasi sebanding dengan kepribadian individu, dalam arti bahwa tidak ada organisasi yang memiliki budaya yang sama dengan tidak ada individu yang memiliki kepribadian yang sama. Baik budaya dan kepribadian bertahan lama dan dapat menjadi sangat agresif, bersahabat, terbuka, inovatif, konservatif, liberal, atau mudah disukai. Dimensi budaya organisasi menembus seluruh fungsi di semua area bisnis. Hal tersebut menjadi suatu yang dianggap sebagai sebuah seni yang membuka nilai mendasar dan kepercayaan yang terkubur secara mendalam pada sebuah cerita, bahasa, pahlawan, dan ritual organisasi yang kaya. Namun produk budidaya pun dapat mempresentasikan baik kelemahan maupun kekuatan. Budaya adalah aspek organisasi yang tidak lagi dianggap sepele dalam melakukan audit manajemen strategi, karena budaya dan strategi harus saling bekerja sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Farnela Rizky, NIM 18000111019. Saya akan melanjutkan materi tentang manajemen. Dalam perencanaan manajemen strategi, pengelolaan manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk menghadapi persaingan. Fungsi manajemen untuk mengelola manajemen SDM ada terdiri dari 6, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah proses untuk mengkaji apa yang hendak dikerjakan di masa yang akan datang. Perencanaan terdiri dari semua aktivitas manajerial yang berkaitan dengan persiapan menghadapi masa depan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian termasuk semua aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang bidang spesifik, termasuk desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang kendali, kesatuan, komando, koordinasi, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Yang ketiga yaitu adalah memotivasi. Memotivasi merupakan suatu proses mempengaruhi orang untuk mencapai sasaran tertentu.
Ada 4 aspek utama pemotivasian manajemen, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua dinamika kelompok, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah perubahan organisasi. Dan selanjutnya yaitu adalah penyusunan staf. Aktivitas penyusunan staf berperan penting dalam usaha pelaksanaan strategi. Aktivitas penyusunan staf berpusat pada manajemen personalia atau sumber daya manusia. Yang kelima adalah pengawasan. Yang dimaksud dengan pengawasan yaitu adalah merujuk pada suatu aktivitas manajerial yang diarahkan untuk memastikan hasil yang didapatkan konsisten dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan terdiri dari 4 langkah dasar, yaitu yang pertama adalah penetapan standar prestasi, pengukur prestasi individu dan organisasi, membandingkan prestasi sesungguhnya, dan terakhir adalah dengan standar prestasi yang ditetapkan. Yang keenam di sini adalah melakukan tindakan korektif pemasaran. Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan produk atau jasa. Terima kasih. Pemasaran dapat dideskripsikan dengan mendefinisikan, mengevaluasi, membuat, dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat 7 fungsi dari pemasaran atau function of marketing. Yang pertama adalah analisis pelanggan atau customer analysis. Pengujian dan pengevaluasian keinginan, hasrat, dan pelanggan melibatkan pengadministrasian survei pelanggan, menganalisis informasi konsumen, mengevaluasi strategi posisi pasar, mengembangkan profil pelanggan, dan menentukan strategi segmentasi pasar yang optimal. Yang kedua, ada penjualan produk dan jasa. Implementasi strategi yang tepat atau sukses secara umum bergantung pada kemampuan organisasi untuk menjual beberapa produk dan jasa. Penjualan atau selling meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan personal, pengelolaan bagian penjualan, hubungan konsumen, dan hubungan dealer. Yang ketiga ada perencanaan produk dan jasa. Perencanaan produk dan jasa atau Product and Service Planning mencakup aktivitas-aktivitas seperti uji pemasaran seperti pemosisian produk dan merek, jaminan yang jelas, pengemasan, menentukan opsi fitur gaya dan kualitas produk, menghapus produk lama, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat yaitu penetapan harga. 5 pemangku kepentingan utama yang memengaruhi keputusan penetapan harga atau pricing yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Terkadang, organisasi akan mengejar strategi integrasi ke depan untuk memperoleh pengendalian yang lebih baik terhadap harga yang akan dibebankan kepada konsumen. Pemerintah sendiri pun menetapkan batasan pada ketetapan harga seperti harga minimum, unit harga, harga iklan, dan pengendalian harga. Yang kelima ada distribusi atau distribution, yang meliputi pergudangan, saluran distribusi, cakupan customer distribusi, lokasi tempat retail, teritori penjualan, level dan lokasi persediaan, transportasi pengangkut, penjualan grosir, dan peritel. Sebagian produsen atau pembuat barang hari ini tidak menjual barang mereka secara langsung kepada konsumen mereka. Berbagai entitas pemasaran bertindak sebagai intermediary atau mereka menjelma jadi sejumlah nama seperti grosiran, retail, broker, fasilitator, agen, vendor, atau distributor sederhana. Yang keenam ada riset pemasaran atau marketing research. Adalah pengumpulan pencatatan dan penganalisaan data sistematik mengenai permasalahan yang terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Penelitian pemasaran dapat membuka kekuatan dan kelemahan penting. Dan penelitian pemasaran menggunakan berbagai skala, instrumen, prosedur, konsep, dan teknik untuk mengumpulkan informasi. Yang ketujuh atau yang terakhir ada analisis biaya manfaat. Fungsi ketujuh dalam pemasaran adalah analisis biaya manfaat atau cost or benefit analysis, yang melibatkan pengukuran biaya, keuntungan, dan risiko yang terkait dengan keputusan pemasaran.
3 langkah yang disarankan untuk melakukan analisis biaya atau manfaat. Yang pertama adalah menghitung total biaya yang terkait dengan keputusan. Yang kedua ada mengestimasi total manfaat dari keputusan. Dan yang ketiga adalah membandingkan total biaya dengan total manfaat. Nama saya Mutiara Dwi Adistiana. Saya akan menjelaskan tentang keuangan dan akuntansi serta break-even analysis atau analisis titik impas. Langsung saja kita ke materi yang keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan dan akuntansi terdiri dari 3 keputusan. Yang pertama, keputusan investasi, yang kedua, keputusan pendanaan, dan yang ketiga, keputusan dividen. Apa sih keputusan investasi itu? Keputusan investasi atau bisa juga disebut penganggaran modal adalah pengalokasian dan pengalokasian kembali modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi dalam perusahaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menentukan struktur permodalan terbaik untuk perusahaan dan termasuk menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Contohnya dengan mengeluarkan saham, meningkatkan utang, menjual aset, atau menggunakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan tadi. Sementara itu, keputusan dividen memperhatikan isu-isu seperti persentase laba yang dibayarkan ke pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan pembelian kembali atau pengeluaran saham. Selanjutnya, kita ke materi jenis rasio keuangan dasar. Rasio keuangan dasar terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas. Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Misalnya rasio saat ini dan juga rasio cepat. Yang kedua, rasio solvabilitas yang mengukur sejauh mana perusahaan telah dibiayai oleh utang. Dalam rasio solvabilitas ada rasio utang terhadap total aset, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas, dan time unit ratio. Dan yang ketiga, rasio aktivitas yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Di dalam rasio aktivitas ada perputaran persediaan, perputaran aset tetap, perputaran total aset, perputaran piutang usaha, dan juga periode penagihan rata. Yang keempat ada rasio profitabilitas yang mengukur keefektifan keseluruhan manajemen yang ditunjukkan oleh pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan juga investasi. Di dalam rasio profitabilitas ada margin laba bruto, margin laba operasi, margin laba neto, imbal hasil atas aset, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham, laba per saham, dan juga rasio harga terhadap laba. Dan yang terakhir ada rasio pertumbuhan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Di dalam rasio pertumbuhan terdapat penjualan, laba bersih, laba per saham, dan juga dividen per saham. Materi yang selanjutnya yaitu analisis titik impas atau break-even analysis. Titik impas atau BEP adalah unit yang harus dijual perusahaan agar pendapatan total sama dengan biaya total. Bagaimana sih cara menghitung BEP? Cara menghitung BEP dalam unit yaitu fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan variable cost. Sementara itu, cara menghitung BEP dalam rupiah yaitu fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost per S. Manfaat analisis titik impas. Yang pertama, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, digunakan secara luas baik dalam analisa jual beli saham dan menganalisa budget dari berbagai proyek yang ada di dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan bagian dari produksi dan operasi. Di dalam produksi dan operasi terdapat kapasitas produksi,
Kapasitas produksi adalah sejauh mana output suatu manufaktur mencapai output potensialnya. Semakin tinggi pemanfaatan kapasitas, maka akan semakin baik dibandingkan jika peralatan tidak digunakan. Fungsi dari produksi atau operasi dari bisnis terdiri atas semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Manajemen produksi dan operasi terkait dengan hal input, perubahan, dan keluaran yang bervariasi antar industri dan pasar. Ada 5 fungsi manajemen produksi atau operasi menurut Roger Schroeder. 1. Proses, 2. Kapasitas, 3. Persediaan, 4. Angkatan kerja, 5. Kualitas. Kekuatan dan kelemahan 5 fungsi manajemen produksi dan operasi dapat sangat berarti bagi keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan, karena aktivitas produksi dan operasi seringkali mempresentasikan bagian terbesar dari aset manusia dan modal organisasi. Sebagian besar industri, biaya terbesar dari memproduksi produk atau jasa terjadi di operasi, sehingga operasi dapat memiliki nilai sebagai senjata untuk bersaing dalam keseluruhan strategi perusahaan.